warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Pengurus mushola dengan seluruh jemaah yang saya hormati. Syukur alhamdulillah, selawat dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu, manusia berada dalam 3 dimensi waktu. Masa lalu, masa sekarang, dan masa yang akan datang. Masa lalu adalah kenangan. Masa sekarang adalah kenyataan. Dan masa yang akan datang adalah harapan, impian, atau cita-cita. Masa lalu apa? Kenangan. Masa sekarang? Masa yang akan datang? Harapan, impian, atau cita-cita. Orang yang baik adalah orang yang bisa belajar dari masa lalunya untuk menentukan sikap di masa sekarang guna membuat program di masa yang akan datang. Dengan ungkapan orang tua-tua, mengambil contoh, mengambil tua, ujungnya nanti sehingga orang tua tidak kehilangan tungkek 2 kali dan tidak terjatuh di tempat yang sama berulang kali. Jadi itu harus belajar. Untuk itu ada kelompok per orang, manusia dan lain sebagainya itu yang mengagung-agungkan masa lalu, mengagung-agungkan masa lalu tanpa berbuat di masa sekarang dan tidak punya program di masa yang akan datang. Ada manusia, dia memang dilihatnya keagungan masa lalu, tapi diambilnya itu sebagai pelajaran, diterapkannya mana yang bisa untuk diterapkannya, dirintisnya mana yang belum dilakukan, sehingga masa depan masyarakatnya kah, bangsanya kah, dirinya kah akan menjadi lebih maju di masa yang akan datang. Nah, Bapak Ibu, kita akan masuk yang mana? Dari situ kita masuk yang mana itu? Yang pertama tadi hanya sebatas mengagungkan masa lalu, tapi dia tidak berbuat di masa sekarang. Dan ada orang memang mengagung-agungkan masa yang lalu yang bagus, tapi diambilnya itu sebagai pelajaran untuk berbuat di masa sekarang, dan mana yang tidak sesuai lagi dia lakukan proposal baru. Kira-kira masuk yang mana itu? Yang kedua ini. Nah, mari kita lihat. Kalau orang-orang tua kita dulu dari sudut adatkah, agamakah, dan lain-lain, luar biasa tempo dulu. Kalau secara umat Islam itu sejak Nabi Muhammad berjuang sampai 700 tahun kemudian, itu masa-masa jayanya Islam, masa keemasan Islam, sehingga orang dari berbagai dunia itu belajar ke pusat-pusat Islam itu. Jadi lebih dulu umat Islam itu majunya ketimbang yang lain, sehingga bermacam keilmuan itu munculnya dari umat Islam. Ilmu kesehatan medis, nah saya yang pertama itu, dari Islam, dari masjid itu, dari hasil interaksinya dengan Al-Quran, dengan hadis, kemudian dia menemukan itu. Begitu juga matematik, begitu juga kamera, begitu juga yang lain-lain itu. Tetapi setelah 700 tahun sesudah itu tenggelam. Hanya mengagung-agungkan masa lalu, tidak mau berbuat untuk di masanya lagi. Tenggelam sampai sekarang. Itu satu contoh. Kemudian kita lihat contoh di adat. Di adat kita perpaduan antara Islam dan adat luar biasa. Yang dikatakan adat bahasa Indonesia
Syarah musalli kitabullah. Syarah mengatur Adat memakai. Itu memang ada wadahnya dulu itu. Ada tempatnya, ada pelaksanaannya. Apa wadahnya dulu itu? Namanya surau. Apa namanya? Surau. Namanya surau. Nah di surau itulah sholat. Di surau itulah sholat maghrib berjamaah. Di surau itulah sholat maghrib berjamaah. Itu tua muda besar kecil. Kemudian sesudah sholat belajar baca Quran. Mana yang belum bisa belajar Quran, yang sudah bisa belajar Quran belajar menterjemah, yang sudah belajar menterjemah belajar mentafsir, memahami Al-Quran. Sudah itu masuk waktu isya, dia sholat isya berjamaah. Setelah sholat isya berjamaah, turun ke halaman surau. Untuk mana di halaman surau? Basile, di halaman surau itu basile. Dipandu oleh yang tua-tua itu, yang pandai basile, yang pandai batu lempong, yang pandai manari, yang pandai apa segala macam. Semuanya terlibat itu masyarakat itu. Nah, lah pandai de basile, naik kate surau, menjalang manto takandu di tangga tadanga mapa pasambahan, di sudut babale pantun, di ujung Batakotaki. Nah kondisi yang seperti itu akhirnya takaloknya dalam keadaan itu. Ya pagi sebelum sholat subuh lah guntang-guntang pulau pai ke watang iya mandi berana. Sudah itu sholat subuh berjamaah. Sudah sholat subuh berjamaah ditambah kajian-kajian tadi sampai matahari tadi. Sudah itu baru pulang ke rumah basuh nasi dingin. Ya. Nah, sudah itu melakukan aktivitas sehari-hari, melakukan aktivitas sehari-hari, dan kemudian jam 2 itu mainan layang, main bola kaki, main apa sampai sore, begitu balik ke Surabaya. Itulah siklus generasi di waktu itu. Generasi itulah yang melahirkan Haji Agus Salim, yang melahirkan Buya Hamka, yang melahirkan Muhammad Nasir, yang melahirkan ini dan itu. Nah, tentu itu sekarang di mana-mana ada seminar, di mana-mana ada ceramah, di mana-mana ada pengajian, di mana-mana membicarakan keagungan masa lalu tanpa berbuat untuk masa sekarang. Itu hanyut larut dalam keagungan masa lalu tanpa berbuat masa sekarang. Coba kita lihat layar 7 surau ini. La logo surau kan. Kan itu. Orang sekarang suka instan. Suka makanan-makanan instan. Kajian-kajian instan. Kalau makanan instan itu apa itu? Indomie. Tadi sekitar makan kan. Kalau kajian instan itu apa itu? Ceramah. Kan capek tapi itu setiap sampai tapi mengganggu kan. Bapak ini sudah di pintu tuh labaran lamu dia ngaji mendangan ceramah, dan yang di tangan tuh ada tanggung orangnya jadi instan. Nah makanya mau sampaikan yang ceramah itu tambahan, makanan pokok tuh belajar. Coba lah instan Indomie sih tadi makan, tak makan nasi, tak makan apa, makan Indomie tadi. Apa aja dia tuh? Macam-macam tuh jadi. Nah sekarang kita umat instan, pengajiannya instan. Waktu itu makanya gue bahas supaya umat itu yang tak pandai ngaji supaya pandai ngaji, tak pandai menterjemah supaya bisa menterjemah. Tidak hafal bacaan haji dan umroh, hafal bacaan haji dan umroh. Kan kita coba itu, tidak sampai setahun bisa hafal kan. Mengapa haji dan umrohnya nanya buku ya? Nah, bacaan sholat harus tahu kita bacaan artinya dan sebagainya. Itu kita pelajari, semuanya bisa.
Makanya kita berbuat sebagaimana orang dulu berbuat. Mana yang bisa kita terapkan sekarang, mana yang tidak sesuai lagi, kita adakan terobosan-terobosan baru kita bisa menjadi umat yang maju. Bapak Ibu, coba kita lihat satu contoh lagi. Kalau dulu orang itu tanggung jawab dua setidaknya, anak di panggung mana dia, orang kampung untuk sampai sebenarnya banyak itu bantu gali ya, kapal baju jongan bau berisi tangan pun berjijangan. Pada itu tanggung jawab digambarkan, tanggung jawab kepada kaum, kepada kemenakan. Kurang dulu Maneruko. Jadi dengan Maneruko itu ada tanah kaum, sawah, ladang, apa segala macam, kan ada itu tanah kaum. Apa tujuannya? Tujuannya silahkan dipakai di kemenakan, hak pakai, tapi bukan hak milik. Begitu dia memikirkan generasi yang jauh ke depan, dipikirkan di orang tua dulu. Nya terupo sawah jalanan. Buat itu terupo sebanyak-banyaknya untuk anak kemenakannya nanti. Ya seperti itu. Nah, generasi di bawah itu aturannya kan memperbanyak tanah kaum itu aturannya. Di generasi itu ada tanah kaum tiga lokasi, tanah kaum 3 lokasi. Kemudian ada generasi berikutnya aturannya kan memperbanyak itu, sehingga tanah kaum semakin banyak. Tambahlah generasi yang banyak lah. Ternyata yang terjadi apa? Dari generasi bawah apa itu? Menggadai, awal-awalnya menggadai. Generasi bawah itu menjual, generasi bawah itu tidak punya lain. Nah, lebih maju kurang 2 tahun majuran kini itu. Dia bisa memikirkan sekian generasi di bawahnya. Nah, kita punya generasi di bawah yang kita ambil untuk ini. Kan generasi yang di bawah kita ambil untuk ini. Nah, ini yang apa ya? Jadi untuk itu saya mengajak kita tidak lagi banyak berkata-kata berapa-apa itu. Nah, ini yang kita isi. Setiap maghrib, setiap subuh, sehingga ini jadi proyek. Jadi proyek yang kita lakukan sekarang adalah, Bapak Ibu, bagaimana kalau dia memang orang Islam, nyo harus pandai baca Quran, nyo harus pandai azan, harus pandai qomat, pandai berdoa, pandai khutbah, pandai sholat jamaah, pandai bapak sambahan. Itu membuat programnya, sehingga nanti orang Minang tuh kejayaannya melebihi kejayaan orang Tempo. Saya setuju. Saya namun jadi pejuang. Tidak kalau di ceramah saja kan. Itu memang bahasa siangkan tangan baju itu. Mengenai kami padu dia. Lain taruh menyediakan kue. Ya, kadang dibawa pisang, dibawa kue, dibawa apa bagi untuk orang-orang apa itu. Nah, itu yang kita lakukan untuk Sumatera Barat, Minangkabau. Alhamdulillah hadir bersama kita Bapak Insinyur Haji Asril Asnel MSI ya Pak. Iya. Selamat datang Pak. Mantan Sekda Kota Padang, Bapak Insinyur Haji Asnan. Sebetulnya kita menyediakan waktu agak full dari tadi itu. Tidak kita aja, lain Pak, gitu. Waktunya
waktu 3 sekete memang kita sebenarnya sampai jam 6. Waalaikumsalam. Secara ringkas saja Pak Senang, ya, kesediaan saja sudah sholat subuh begitu. Ya. Pak Senang sekda periode tahun berapa sampai tahun berapa Pak? 2015 sampai 2015 sampai 2019. Itu semasa Pak Fauzilah ya. Apa Pak Mayali itu semasa Pak Mayali. Iya. Kemudian bedah cerita panjang. Kita ingin selama Pak Asnal menjabat mungkin ada pengalaman yang masa lalu itu ada yang bisa diteruskan dan ada yang tidak bisa diteruskan, tapi ada terobosan-terobosan baru dari Pak Asnal untuk membangun baik nantinya menjadi anggota DPR ataupun tidak menjadi anggota DPR, tapi itu tetap bisa dilakukan. Hanya saja nanti kalau jadi anggota DPR tentu lebih luas, tapi andaikan tidak jadi anggota DPR ini bisa tetap dilaksanakan. Dipersilakan kepada Pak Asnal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqas samawati wal ardh, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'dahu amma ba'du. Al-mukarram kita yang menghormati pada pagi hari ini, yang berhormati Bapak dan Ibu jamaah mubarakah di masjid kita ini. Pertama-tama kita panjatkan puji dan syukur Tuhan Yang Maha Kuasa pada pagi ini saat kita bertemu, walaupun waktunya pendek ini. Kami tadi salat sajadah di Masjid Jabal Nur di Bali Baru, dan pada kesempatan ini apa yang disampaikan Ustaz tadi, apa yang sudah programkan tadi memang perlu kita teruskan ini di mana-mana kegiatan kita di masjid, dan tidak intinya kita belajar. Kita katakan tadi kalau yang instan kita makan yang dia lagi ilmu instan sudah terima, kita sudah membangun dalam media. Ini yang perlu kita tingkatkan. Jadi kami perkenalkan diri, nama Asnal, terakhir Sekda Padang, bertugas di Padang 4 wali kota, mulai dari nama Pak Sarwujud, Pak Zuhair Rais, Pak Fauzi Bahar, Pak Mahyani, 34 tahun, di 82 sampai 2019. Sekarang sudah pensiun. Kegiatan sehari-hari sekarang berfokus bangunan perumahan. Apa yang sampaikan Ustaz tadi, atau sekarang sudah habis dari bawah semua. Tidak ada lagi, kita tidak memikirkan generasi yang akan datang. Seharusnya kita memikirkan generasi yang akan datang. Termasuk saya yang di tanahnya membuat rumah. Ini dilema ini, apa yang sampaikan Ustaz tadi. Saya kepala pertanian dulu pernah membangun rumah di sawah, di dalam sawah diizinkan oleh pemerintah. Ini kan belum tidak memikirkan masa depannya. Jadi program ke depan saya sampaikan Ustaz tadi, bagaimana kita memikirkan generasi selanjutnya, karena kita memikirkan hanya untuk kita saja. Jadi banyak program-program apa yang sampaikan oleh pembicara kita tadi, Ustaz kita ini perlu kita tidak lanjuti bersama. Jadi anggota dewan harus kita lanjutkan. Dan kenapa kami terpanggil jadi anggota dewan ini? Karena yang menjadi anggota dewan itu sekarang orang yang punya uang. Yang menjadi anggota dewan sekarang DPR itu 256 orang non-muslim. Sedangkan berbandingkan dengan orang muslim, dia sedikit, tapi jadi anggota dewan banyak. Ini terpanggil sekali saya untuk maju untuk DPRD Provinsi Sumatera Barat dari Partai PKS. Kalau kita tidak maju, kita tidak bisa berbuat di dalamnya. Waktu kita dinas masih banyak bisa kita berguna bagi orang banyak. Setelah pensiun tidak ada lagi guna bagi orang banyak, hanya untuk pribadi kita saja. Itu sebabnya saya terpanggil untuk maju untuk bisa berbuat untuk orang banyak. Saya tinggal di Balai Baru di Tilapu juga, Tilapu Indah 1. Ini Tilapu Indah 4 ya. Koperasi Pemda Padang membangun dulu. Saya ketua unit rumahnya. Ketua unit perumahan pembangunan Tilapu Indah itu dulu. Dan kita menyediakan perumahan untuk pulau-pulau 1 dan 2 dulunya. Sekarang tidak ada lagi program itu. Ini yang dapat tadi apa yang perlu kita lanjutkan, memikirkan untuk generasi ke depan dan memikirkan yang pulau-pulau rendah ini.
Saya ya 38 tahun dari 82, 4 wali kota jadi pejabat saja bisa berbuat untuk membayar. Sekarang sudah satu pun yang bisa berbuat maju untuk dewan karena memikirkan itu. Selama ini anggota dewan ini jadi calon janji-janji aja. Setelah jadi anggota dewan, nomor HP-nya sudah tukar dan tidak ada datang lagi di sana. Jadi saya berniat tidak ada janji satu pun dengan masyarakat. Kalau saya terpilih, ketemu kita di masjid ini lagi. Apa program sampai oleh Pak Ustaz kita tadi perlu kita tidak lanjuti. Kalau tidak habis generasi kita. Hidup ini sudah katakan tadi yang zaman dahulu itu lebih baik dibandingkan dengan zaman sekarang. Kenapa? Kita memikirkan untuk yang anak cucu kita. Sekarang tidak, orang memikirkan untuk golongannya saja, untuk pribadinya saja. Jadi itu sebabnya kami umur 65 tahun, tapi semangat 45 tahun. Kita untuk maju untuk DPRD Sumatera Barat ya, Sumatera Barat, untuk suara yang banyak. Untuk Sumatera Barat ini untuk suara 50.000. Berbalik sekarang dari sini sampai ke Buaya sana belum cukup. Tapi saya jihad untuk maju. Karena melihat kondisi-kondisi sekarang ini harus jihad kita dan ikhlas. Diterima, tidak terima jadi anggota dewan, kita akan tetap jihad untuk agama ini. Jadi ini yang perlu disampaikan kami dari Partai Keadilan Sejahtera KS nomor 8 dan nomor urutnya juga nomor 8. Nah, kenapa nomor 8 kami minta? Ya karena bulat lengkap nomornya itu. Nah, mudah-mudahan dapat dukungan dan juga tidak perlu menjadi anggota dewan, kita ingin berbuat banyak untuk orang. Dan hari ini saya mendampingi jamaah KBH di Nurli ke Mekah dari tahun 2018, 19, 22, 23 dan insyaallah 2024 ini mendampingi jamaah juga. Jamaahnya tahun ini ada 260 orang. Tahun kemarin 159 orang. Tahun 2022 hanya 90 orang. Karena dibatasi umur yang berangkat haji. Nah, mudah-mudahan tahun ini berangkat haji tanggal 19 Mei. Berangkat haji. Biasa jamaah KBH Haji Nurli itu bersatu terus. Dan beliau beramanat pada kami sebelum almarhum, sebelum beliau meninggal, ditelepon untuk hadir di rumah sakit. Saya datang ke sana, beliau informasikan tolong bawa jemaah setiap tahun ke Mekah. Jawab saya insyaallah, karena kesempatan ini pertama waktu itu 2022 COVID sangat terbatas. Kalau bisa, ya alhamdulillah lancar 2022, lancar 2023, insyaallah lancar 2024 ini. Apa yang disampaikan Ustaz kita tadi, dulu susah kita menghafal untuk haji ini panjang-panjang ayatnya dan segala macamnya. Tapi setelah kita praktekkan tidak susah, semuanya bisa. Jadi pekerjaan hari-harian sekarang kalau Ikatan Persaudaraan Haji Sumatera Barat, saya ketua hariannya, ketua umumnya Pak Gubernur. KPIH ini ketua umumnya Pak Amor Albis, saya sekretaris umumnya. Dan di tempat Haji Nurli kita pembinaan. Yang jadi ketuanya tetap anak Haji Pak Haji Nurli, tapi beliau di Jakarta semua. Nah, saya yang menggerakkan untuk orang mengasih haji. Alhamdulillah, mudah-mudahan ini berjalan terus dan berjalan lancar. Rencana saya sampai umur 70 bisa mendampingi haji ke Mekah. Insyaallah. Tapi ini juga panggilan Allah dan bisa kita apakan. 2020 saya selebrasi dan saya berangkat karena COVID. 2021 dan jadi berangkat baru 22 dan 3. Jadi anggota dewan untuk program masjid ini perlu kita dukung bersama. Tidak bisa hanya Ustaz saja, tidak bisa hanya pemerintah saja. Yang pertama yang sangat mendukung adalah jemaah ini. Alhamdulillah ramai jemaah kita ini, ibu dan bapak, walaupun pagi Jumat bukan hanya Jumat saja, setiap hari kita ramai di masjid. Dan alhamdulillah setiap masjid yang kami kunjungi tidak ada sepinya. Setiap Sabtu dan Minggu saya ikut tim dengan Pak Mahyeli turun ke masjid di Kota Malang. Jadi Sabtu dan Minggu. Sabtu besok juga ada programnya, hari Minggu juga ada. Dan mudah-mudahan seluruh masjid dikunjungi ramai jemaahnya. Jadi ini Ustaz, program kita ke depan terpilih dan terpilih untuk program masjid ini perlu kita utamakan. Terima kasih Ustaz.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima wabarakatuh. kasih kepada Pak Haji Asnel. Beliau luar biasa. Waktu di Mekah ini pergi umrohnya hampir tiap hari, membawa sekian orang, paling semangat. Jadi jarang sholat di hotel, pada umumnya sholat di Masjidil Haram. Jadi kalau mau bagi waktu, sebagian ada di Masjidil Haram, sebagian karena di jemaah di hotel. Jadi beliau lebih banyak di Masjidil Haram. Umroh hampir tiap hari, luar biasa. Karena pengalaman untuk haji sudah demikian lama. Jadi bacaan-bacaan beliau sudah hafal. Nah, kita coba jemaah ini belum sampai setahun kita bacakan tiap hari hafal. Jadi pergi haji tidak pergi haji, pergi umroh tidak pergi umroh, siapkan dulu bacaannya. Nanti kalau sudah tiba saatnya tinggal pergi saja. Soalnya orang pergi umroh paling pertemuannya dengan travel itu 2 kali paling banyak. Itu bagaimana dibawa saja tadi. Dia tidak tahu, sudah jelas kita ngerti tidak ngerti. Oleh karenanya Pak Asnel, di sini kita kegiatan itu kita khatam Quran sekali 6 bulan. Karena setiap subuh kita baca Quran 2 rakaat setiap subuh, 2 rakaat malam. Jadi 4 rakaat satu hari, sehingga 6 bulan kita khatam. Dan kita sudah khatam ke-6 di bulan September. Di bulan Maret ini, di awal Maret, kita khatam ke-7. Jadi semua jemaah, tua muda besar kecil. Nah, dengan bermacam kegiatan yang ada setiap hari di sini, mudah-mudahan Pak Asnel sering datang ke sini untuk melihatnya, memotivasi dan lain sebagainya. Terima kasih kepada Pak Asnel. Sebelum itu saya ingat saya pergi ke Mekah pertama kali waktu terjadi kerja tahun 2015. Saya biasa salatnya 5 kali sehari itu di tempat pelataran Ka'bah. Pas terjadi kerja itu, saya mau masuk itu tutup. Tahun 2015 saya naik haji, keren jatuh. Biasa salat tempat keren jatuh itu pada hari itu terjadi badai. Pintu tertutup. Saya tidak turun ke bawah. Tak jadi sampai ke pelataran, tetap berada di atas salatnya. Dan pas melihat tempat petir keren itu 2 kali dan sempat menyaksikan orang-orang yang dihantam oleh keren tadi, lebih dari 125 orang. Tapi penanganannya luar biasa. Dalam waktu 1 jam selesai semua. Dan terganggu salat jemaah. Tahun 2015. Apa yang sampaikan Ustaz tadi, selama di Mekah saya tidak pernah salat di hotel. 51 derajat pun tidak terasa panas bagi saya. Ada rasanya yang kipas angin di kepala terus. Balik dari hotel jalan kaki dari Jadwal ke Masjidil Haram. Dan selama pergi tetap di Jadwal itu. Tidak bisa biasa orang pindah-pindah hotelnya. Saya di hotel yang dekat dari masjid 1,5 kilo, bisa berjalan kaki aja. Dan alhamdulillah kemarin saya bawa jamaah 100 orang ke tempat Nabi yang dilempar dengan batu sampai ke tempat itu. Bagus sekali tempatnya, 99 kilo jaraknya dari Mekah. Pimpinan jamaah lain tidak berani bawa. Tapi saya dengan niat ikhlas membawa jamaah 100 orang ke masjid di mana Nabi dilempar dengan batu dulu. Dan itu memakan waktu 3 jam juga. Alhamdulillah bersyukur jemaah semuanya bisa menyaksikan di mana masjid dan bisa bersalat di masjid tempat Nabi dilempar dengan batu dan sampai ke tanah. Kemarin baru tahun 2023 kemarin bisa membawa jemaah sampai ke sana. Dan sebelumnya memang tidak diizinkan untuk keluar dari kota Mekah selama kita berada di Mekah selama melaksanakan ibadah haji. Jadi apa yang sampaikan Ustaz tadi, memang setiap pagi, apalagi tahun 2023 saya siapkan mobilnya, mobil gratis pergi
umrah sunat itu. Di kita dari hotel jalan dari terminal, kita naik bus tanpa bayar. Baru 2023, 2022 susah banget cari mobilnya. 2003 udah. Sebentar. Jadi karena hari Jumat hari Ya. kerja, memang kita batasi supaya pergi kerja nanti. Jadi mohon maaf Pak Asnaf. Ya, terima kasih. Tadi di situ kita sebetulnya waktu sudah kita siapkan dari tadi. Terima kasih banyak kepada Pak Asnaf. Silakan Almeida. untuk Almeida ada. Ada. Oh, ada Almeida. Kita lanjutkan dengan Pak berikutnya. Ada Pak Ucap, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.